Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Arya Singasari yang kami cintai, pada kesempatan yang bahagia ini, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dan ditemukan oleh Allah SWT dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan keadaan ini kita bisa bertemu kembali, membawa kemaslahatan dan akan mendapatkan cita-cita kita terkabul dan terlaksana dan diridhoi oleh Allah SWT. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas kembali tentang persoalan akidah akhlak. Bahwa akidah adalah sesuatu yang penting. Saya sampaikan bahwa akidah adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia. Kalau orang berakidah, maka tentunya orang itu berakhlak. Orang yang berakhlak, maka sudah barang tentu adalah orang itu adalah berakidah. Karena akidah artinya adalah secara bahasa tentunya adalah pegangan, tali yang mengikat pada diri kita. Seseorang yang tidak punya pegangan, maka akan mudah orang itu akan terhempas oleh angin. Orang itu akan mudah tergoyahkan. Orang itu akan mudah akan tergerus oleh air, derasnya air kalau dia tidak punya pegangan. Maka dengan harapan ini akidah itu adalah pegangan dalam bahasa kita. Berpegangan kepada siapa tentunya? Berpegangan kepada yang maha kuasa, berpegangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau saya sampaikan, orang yang kuat dalam menjalani kehidupan ini, maka sudah barang tentu adalah dirinya adalah punya akidah. Akidah kalau kita ibaratkan dalam konstruksi bangunan anak-anak sekalian, itu adalah pondasi. Pondasi. Ketika konstruksi bangunan, kita ingin membangun konstruksi itu sampai berlantai-lantai. Bukan sekedar lantai 2, 3, 4. Akan tetapi kalau dirinya tidak ada pondasi yang kokoh, maka bangunan itu akan mudah akan terterjang oleh angin, akan rapuh dan akan ambruk semuanya. Maka dengan hal ini akidah itu penting. Maka akidah adalah suatu keyakinan, pondasi kehidupan berpegang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya kita berpegang pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Artinya kita harus mampu memahami arti akidah itu sendiri. Arti akidah itu sendiri apa sebenarnya? Kita harus mampu memegang kokoh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah zat yang maha segalanya. Allah zat yang maha segalanya, maha kuat, maha rezeki, maha kasih, maha sayang, semuanya adalah Allah. Kalau kita ingin dalam kehidupan ini kuat dalam segalanya, maka tentunya harus berpegang kepada zat yang maha kuat, zat yang maha segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akidah. Maka para ulama-ulama kita yang sering kali didengungkan kepada generasi-generasi bangsa ini, khususnya para anak-anak pesantren, maka sering menyampaikan bagaimana aqidatul khamsina. Aqidatul khamsina, aqidah yang 50. Maka kita harus mampu memahami aqidatul khamsina sebagai dasar, sebagai pondasi, sebagai pokok untuk kita bisa berdiri tegak membangun kehidupan ini. Kalau tidak punya pondasi yang kokoh anak-anakku sekalian, maka semuanya akan rapuh. Kalau kita ditanya apakah ia bisa berdiri tegak bangunan itu tanpa pondasi, maka pertanyaannya tidak akan bisa berdiri dengan tegak. Sesaat dia akan dibangun, dia akan roboh karena tidak ada pondasinya. Sedikit ada angin kencang, dia rubuh. Sedikit ada badai, dia hancur. Artinya ini akidah sangatlah penting dalam kehidupan ini. Sekali lagi saya sampaikan pada anak sekalian, ayo hari-hari ini kalau kita lihat di media, banyak sekali dekadensi moral. Dekadensi moral kepada generasi bangsa, khususnya pelajar-pelajar kita. Ini persoalannya apa anak sekalian? Persoalannya adalah akidah, keyakinan kepada yang maha kuasa ini lemah. Dia pandai bermain teknologi. Dia pandai dalam mengoperasionalkan teknologi apapun. Tapi kalau memang ruh keyakinannya lemah,
Percayaan kepada Allah remah, dia akan berpaling mendewakan teknologi. Semuanya serba dengan akal. Apa-apa diukur dengan akal. Padahal semua adalah kehendak iradah Allah. Kalau Allah sudah berkehendak apapun, tidak ada yang mustahil. Makanya tolong, ayo kita pahami anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Arya Singasari yang berbahagia. Ayo akidah kita tanamkan sebagai pegangan hidup kita dalam mengarungi bahtera kehidupan ini agar kita mendapatkan yaitu mardhatillah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup tidak lain bukan yang kita kejar adalah bagaimana segala sesuatu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka logikanya adalah kita harus kuat berpegangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Arya Singasari yang berbahagia, satu contoh bahwa kehidupan ini akan bisa menghasilkan sesuatu kalau kita menapak di bumi ini dengan kokoh. Saya gambarkan lebih simpel aja. Saya gambarkan pada anak sekalian simpel, pohon. Pohon ini akan berbuah lebat. Apakah iya pohon ini berbuat lebat tanpa akarnya menampak atau menancap di bumi? Tidak mungkin, anak sekalian. Yang namanya pohon berbuah lebat itu karena akarnya menancap, menyedot bahasa, nemplok ning bumi sing temenan. Kalau akarnya menempel ning bumi sing tenanan, mesti buahnya akan lebat. Kalau dalam pegangan akarnya itu lemah, rapuh, maka jangankan berbuah akan lebat, akan hancur. Ini gambaran bahwa akar tidak lain adalah akidah. Akidah kita harus kokoh. Akar adalah akidah, kewajiban-kewajiban kita agar kita mampu menjalani kehidupan ini dengan baik. Kalau akar sudah mantap, yakin kepada Allah, iman kepada Allah, akar itu jadikan akidah, keyakinan kita menancap pada Allah SWT, akan melahirkan sebuah batang yang akan tumbuh besar. Ini logika berpikir anak-anakku sekalian. Nek wong wis percaya karo Gusti Allah, percaya dengan Allah Ta'ala, maka mau tidak mau, maka dirinya harus menuntut untuk melaksanakan syariat Allah. Syariat dalam bahasa Arab tentunya dalam bahasa kita aturan-aturan Allah yang tertuang di dalam Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran adalah firman Allah. Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia apapun. Manusia yang ingin sukses dalam kehidupan apapun harus berpegang kepada Al-Quran. Kalau dia percaya kepada Allah, maka keyakinan, kepercayaan itu, maka dirinya mestinya harus melaksanakan apa yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Artinya begini anak sekalian, lek wong iku percaya karo Gusti Kang Kuwasa, maka wong iku buktine gelem nglakoni aturane Gusti Allah. Nek wong gelem nglakoni aturane Gusti Allah, kuwi tandane wong kuwi duwe iman. Tandane wong kuwi duwe tauhid, duwe akidah, duwe keesaan kepada Allah. Nek wong ngaesana karo Gusti Allah, maka wong kuwi nglakoni buktine nglakoni aturane Gusti Allah, ya kuwi Al-Qur'an. Nek wong gelem nglakoni aturane Gusti Allah, kuwi tandane wong urip duweni akhlak. Lah inilah anak-anak sekalian. Jadi akidah ini tidak bisa dipisah dengan yang namanya al-akhlak. Jadi akhlak ini nggak boleh dipisah dengan akidah. Akidah, akhlak adalah sesuatu yang berdampingan. Kalau dia mengaku dirinya berakhlak, maka tentunya dia punya akidah, keimanan. Bukti berakhlak, tentunya buktinya apa? Dia mau menjalankan syariat Allah, aturan-aturan Allah. Satu contoh. Orang dianggap baik, tentunya dia menjalankan aturannya. Kalau orang tidak pernah menjalankan aturan tidak mungkin orang dianggap baik.
Alias orang yang menjalankan aturan-aturan dalam kehidupan ini gambaran dan logika kita berpikir yang secara pasti bahwa mereka atau orang itu adalah punya akhlak. Jadi orang yang punya akhlak ini adalah buktinya orang melaksanakan syariat Allah, intinya menjalankan Al-Quranul Karim sebagai firman Allah, sebagai petunjuk dalam kehidupan ini, dunia wa ukhran, kebahagiaan di dunia sampai di akhirat. Ini prinsip anak-anak sekalian. Jadi sekali lagi saya sampaikan, kalau kita anak-anakku sekalian sebagai umat Islam mengaku iman, mengaku percaya kepada Allah, maka buktikan kepercayaan ini dengan apa? Tentunya kita rajin untuk mendalami Al-Quranul Karim, rajin memahami, mempelajari dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran sebagai pedoman hidup kita dalam dunia dan akhirat. Semuanya punya pedoman. Satu contoh, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Arya Singasari yang berbahagia tentunya. Anda bisa melihat ketika Anda punya tujuan hidup di dunia ini, bahwa Anda ingin berjalan-jalan atau ingin bertamasa. Tujuannya ke Surabaya. Mestinya dari Brebes ke Surabaya. Ini banyak jalan yang harus kita lalui. Dan banyak rambu-rambu lalu lintas. Pertanyaannya bagi kita anak sekalian, jikalau andai kata perjalanan dari Brebes ke Surabaya, kita mengabaikan rambu-rambu lalu lintas, aturan-aturan jalan, kira-kira kita sampai nggak ke Surabaya? Pasti orang akan mengatakan tidak akan sampai, karena sudah melanggar aturan-aturan jalan. Sudah jelas ada lampu merah, dia terjang saja. Maka tujuan hidup sampai perjalanan ke Surabaya akan tidak sampai, malah justru berhenti di kota Tegal. Karena apa? Sudah melanggar aturannya. Kalau kita hidup di dunia ini, anak-anakku sekalian, siswa-siswa SMK Arya Singasari, ingin sukses dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat, dalam bahasa yang kita impi-impikan adalah surga dunia dan surga akhirat. Bahasa surga dunia dan akhirat, maka rambu-rambunya jelas. Allah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman bagi umat manusia. Di dalam Al-Quran firman Allah sangat jelas anak-anak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Ini cukup jelas anak sekalian, bahwa Allah menurunkan di bulan suci Ramadan adalah Al-Quran. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Apa fungsinya? Hudal linnas, petunjuk. Petunjuk bagi siapa? Manusia. Lah ini. Jadi manusia yang ingin sukses hidup di dunia, ini bukan petunjuk lil muttaqin, tapi hudzal linnas, bukan hudzal lil muttaqin. Petunjuk bagi manusia. Orang yang ingin sukses berkarir ekonomi tidak lepas dengan Al-Quran. Semuanya kesuksesan hidup itu sudah tertuang di dalam Al-Quran. Maka pantas Islam adalah agama yang sudah sempurna. Karena semuanya sudah disempurnakan di dalam Al-Quranul Karim. Dari kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Semuanya disempurnakan di dalam Al-Quranul Karim. Makanya anak-anakku sekalian, ayo. Jangan sampai kita salah kaprah. Bener ora lumrah. Jarene wong Brebes ngomong. Jadi akeh wong pengen suripe bahagia. Akeh wong uripe pengen sukses, akeh nemen wong uripe pengen seneng, selamat dunia lan akhirate, tapi mung hanya sekedar sebagai pelicin dalam mulut dia bicara, tapi tidak sesuai dengan sikapnya, alias salah kaprah, bener olah lumrah. Si bisanya salah kaprah, bener olah lumrah anak-anakku sekalian, karena dia jauh dari nilai-nilai Al-Quranul Karim. Dulu, ini bicara dulu anak-anakku sekalian.
Orang dulu, nenek moyang kita tentunya jauh dari pendidikan yang modern, jauh dari teknologi yang maju. Hanya dia punya keyakinan yang kokoh kepada Yang Maha Kuasa, tidak ada masalah. Baik di dunia teknologi, kedokteran. Ternyata orang tua kita dulu kalau sakit cukup memohon kepada Allah, wasilah dengan keberkahan Al-Quran, yakin kepada Allah, semuanya adalah dari Allah. Kalau semuanya dari Allah, kesembuhan pun akan kembali dari Allah. Makanya wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ini anak-anakku sekalian. Ayolah cobalah kita merenung bersama, keyakinan kita kokohkan dengan baik. Manusia tidak lepas dengan syariat. Artinya kita yakin kepada Allah SWT, percaya dengan Allah Ta'ala dibuktikan dengan sikap dan perilaku kita. Sikap perilaku kita adalah bukti nyata ketika kita iman kepada Allah. Jangan mengaku iman kepada Allah tapi jauh dari sholat. Mengaku iman percaya kepada Allah jauh dari kebaikan. Ternyata dia masih kurang pemahaman keilmuan. Maaf bahasanya, dia masih dikatakan bodoh. Tapi kebodohannya dibiarkan terus, tidak mencoba untuk mencari pengalaman dan keilmuan. Maka tentunya itu gambaran yakin kepada Allah hanya bersifat dusta saja. Percaya ia kepada Allah mulut bicara, tapi dia jauh dari sholatnya, jauh dari zakatnya, jauh dari kebaikannya, puasa dan sebagainya. Ternyata manusia yang lemah, kelemahannya dibuktikan harus menghadap pada Allah. Manusia tentunya ketika tidak tahu harus berusaha untuk mencoba menghilangkan ketidaktahuan, yaitu dengan thalabul ilmi, mencari ilmu. Tapi kenyataannya mengaku iman, mengaku dia bodoh, mengaku tidak bisa, tapi dibiarkan tidak bisa. Maka ini namanya, kalau dalam kaulnya Sayyidina Ali, al-qana'ah bil jahli, orang yang menerima kebodohan adalah merupakan kehancuran di dunia ini. Hancur di dunia, bahkan hancurnya agama karena kebodohan yang dibiarkan bodoh. Anak-anak sekalian, walhasil dengan satu penyampaian yang singkat ini sebagai renungan, ayo di kondisi zaman hari ini, di bangsa ini yang tidak kunjung selesai, di pintu bangsa ini ujian dan cobaan yang sedang populer hari ini adalah COVID-19. Ayo keyakinan kita mantapkan disertai dengan syariat yang kokoh. Ayo kita taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah dan beribadah, karena apapun alasannya manusia diciptakan di dunia ini tidak lain adalah untuk menghambakan diri kepada Allah, bukan untuk menghambakan kepada dunia, tidak untuk menghambakan kepada nilai-nilai teknologi atau yang lainnya. Tapi semua fasilitas di dunia ini adalah sebagai media untuk ke akhirat, yaitu al-jannatun na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Anak-anakku sekalian, SMK Arya Singasari yang berbahagia, artinya sekelumit materi awal ini sebagai pengenalan dalam pemahaman akidah akhlak. Artinya ayo kita bersama-sama untuk tanamkan akidah dengan kuat bahwa kita tidak lain tidak bukan, semuanya adalah karena Allah. Kalau semuanya karena Allah, maka kita harus pandai-pandai untuk bersyukur. Bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Apa caranya? Nikmati segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, difungsikan, digunakan untuk ibadah. Hari ini kita masih bodoh, diberi akal sehat. Ayo tingkatkan belajar dan belajar. Teknologi hari ini sedang berkembang pesat, jadikanlah media untuk kita belajar. Di YouTube dan di sebagainya, kita kaji agar kita menjadi orang yang benar-benar lil muttaqin, orang-orang yang takwa, orang-orang yang berilmu. Maka insya Allah hidup kita akan terasa terang dalam mengarungi bahtera kehidupan ini. Anak-anak sekalian, siswa-siswi SMK Arya Singasari, demikian kurang lebihnya mohon maaf yang bisa sampaikan. Mohon untuk dipahami dan ditelaah kembali. Insya Allah lain waktu kita ketemu kembali dan kita mencoba untuk diskusi terkait dengan akidah dan terkait dengan akhlak.
maka tidak boleh dipisahkan. Kesimpulannya, bahwa orang yang iman kepada Allah, orang yang punya akidah, yang punya pegangan, dan orang yang cuma punya iman kepada Allah adalah orang yang membuktikan, anak sekalian, adalah orang yang mengesahkan Allah. Orang yang mengesahkan Allah maka akan dibuktikan dengan menjalankan aturan-aturan Allah dengan Al-Qur'annya. Orang yang mempunyai aturan-aturan dengan Allah itu menggambarkan, membuktikan bahwa hamba Allah adalah berakhlak. Makanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dinyatakan dalam satu hadis, bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain tidak bukan diutus di dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Selamat untuk belajar, selamat untuk bisa menggapai ridho Allah. Semoga dalam kehidupan kita selalu mendapatkan hidayah, taufik dan inayahnya. Anak-anak sekalian, sampai berjumpa kembali di lain waktu dan tempat tentunya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan lahir dan batin, jauh dari persoalan-persoalan musibah corona, dan insya Allah mudah-mudahan corona ini menjadikan hikmah bagi kita semua untuk mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sekian hari, sekian tahun, bahkan sekian bulan kita banyak lupa dengan Allah. Mudah-mudahan dengan teguran demikian oleh Allah Ta'ala melalui virus corona, maka kita akan lebih bijaksana, lebih arif dalam menjalani kehidupan ini dengan syukur apa adanya. Sekian, kurang lebih maaf anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.